Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi siklus hidup pada makhluk hidup. Yang dimana ada tiga topik yang akan kita bahas, yaitu siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan, dan yang terakhir siklus hidup pada tumbuhan. Nah, pengertian siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Nah, yang pertama kita akan membahas siklus hidup pada manusia. Nah, tahapan yang pertama yaitu janin. Usia janin pada umumnya sekitar 9 bulan di dalam kandungan. Kemudian lanjut ke tahap kedua yaitu bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir yang umurnya berusia 0 sampai 12 bulan. Periode ini dikenal sebagai masa bayi yang merupakan masa penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian lanjut ke fase ketiga yaitu anak. Nah, anak-anak adalah manusia muda yang belum memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama dengan orang dewasa. Mereka masih berada dalam masa pertumbuhan perkembangan baik fisik, emosional, dan sosialnya. Dan yang terakhir, masa dewasa ataupun tahapan yang keempat. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun. Nah, dewasa itu seperti saatnya kamu mulai bisa mandiri, punya tanggung jawab lebih, dan bisa membuat keputusan sendiri. Nah, itulah siklus hidup pada manusia yang dimana ada 4 tahapan, yaitu janin, kemudian bayi, kemudian tahapan ketiga anak, dan yang terakhir yaitu dewasa. Kita lanjut ke siklus hidup pada hewan. Nah, siklus hidup pada hewan ada metamorfosis sempurna dan ada hewan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada hewan dari satu tahapan ke tahapan lainnya selama masa hidupnya. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah proses perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda di setiap tahapannya. Di mana metamorfosis sempurna memiliki 4 tahapan, yaitu telur, kemudian larva, yang ketiga pupa, dan yang terakhir imago atau hewan dewasa. Kemudian hewan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Pada perkembangannya, hewan muda memiliki bentuk yang sama dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama telur, yang kemudian yang kedua nimfa, dan yang terakhir imago atau hewan dewasa. Apa contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Contohnya yang pertama kita akan membahas kupu-kupu. Nah, tahapan pertama pada proses metamorfosis sempurna adalah telur. Nah, telur ini telur ini dihasilkan oleh induk kupu-kupu. Kemudian telur menetas dan mengalami perubahan bentuk yang disebut dengan larva atau ulat. Kemudian dia berkembang menjadi pupa dan yang terakhir akan berubah bentuk menjadi hewan dewasa atau kupu-kupu. Nah, itulah proses ataupun tahapan yang terjadi pada metamorfosis sempurna, terutama pada hewan kupu-kupu. Di mana ada 4 tahapan, yaitu telur, kemudian larva, yang kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir dia mengalami perubahan menjadi bentuk menjadi kupu-kupu. Contoh lain dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada katak, yang dimana tahapannya ada telur, kemudian dia berubah menjadi kecebong, kemudian kecebong memiliki kaki, kemudian berkembang menjadi katak muda, dan yang terakhir berkembang menjadi katak dewasa. Contohnya satu lagi yaitu nyamuk, di mana nyamuk mengalami telur, kemudian telur menetas menjadi larva, kemudian larva berkembang menjadi pupa, dan yang terakhir pupanya berkembang menjadi nyamuk dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah belalang, di mana proses pertama yaitu telur. Telur belalang memulai hidupnya dari telur dan kemudian menetas dan berubah menjadi nimfa atau belalang muda. Nimfa itu adalah bentuk muda yang menyerupai versi
kecil dari hewan dewasa, tetapi dia belum memiliki organ atau bagian tubuh sempurna seperti sayap. Kemudian nimfa tumbuh menjadi belalang dewasa, dan pada tahapan ini belalang dewasa dan belalang ini akan telah siap berkembang biak lagi dan menghasilkan telur. Nah, itulah 3 proses ataupun tahapan dari metamorfosis tidak sempurna pada belalang, yaitu telur, kemudian nimfa, dan yang terakhir dewasa. Contoh lain dari metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Tahapannya sama, yaitu telur, kemudian menetas menjadi nimfa, dan yang terakhir berkembang menjadi kecoa dewasa. Dan contoh lain ada capung. Capung juga sama, mengalami yang pertama telur, kemudian berubah menjadi nimfa, dan yang terakhir menjadi capung dewasa. Nah, yang ketiga yaitu kita akan membahas siklus hidup pada tumbuhan. Nah, siklus hidup pada tumbuhan diawali dengan benih ataupun biji. Nah, biji akan ditanam di dalam tanah dan kemudian akan tumbuh menjadi kecambah atau menjadi tunas. Nah, kecambah lalu menjadi tunas ataupun kecambah akan tumbuh dan menjadi tumbuhan dewasa, yang dimana dia telah memiliki akar dan daun. Kemudian akan tumbuhan dewasa ini akan tumbuh menjadi tumbuhan yang dapat menghasilkan bunga. Nah, selain itu juga akan menghasilkan buah. Nah, itulah tahapan dari siklus hidup pada tumbuhan, di mana pertama ada benih, kemudian tumbuh menjadi tunas, lalu tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, lalu berbunga dan berbuah. Nah, pentingnya memahami siklus hidup. Nah, melestarikan makhluk hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi spesies yang terancam punah. Itulah kenapa kita perlu memahami tentang siklus hidup hewan. Nah, memahami siklus hidup hewan itu penting karena dapat membantu kita mengerti tentang perubahan alami dari lahir, tumbuh, berkembang, dan kemudian mati. Nah, pentingnya kita untuk mengetahui ataupun memahami siklus hidup agar kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan menghargai kehidupan, serta mempersiapkan perubahan dan kritis untuk kelangsungan spesies yang ada di bumi ini. Kemudian juga selain itu juga kita dapat lebih menghargai kehidupan dengan memahami siklus hidup. Dengan memahami siklus hidup dapat mendorong empati, rasa hormat, dan apresiasi terhadap semua makhluk hidup. Nah, kemudian kita akan mengerjakan soal latihan. Ada beberapa soal latihan mengenai siklus hidup pada makhluk hidup. Soal yang pertama yaitu susunlah tahapan perkembangan katak dengan benar. Nah, di sini ada 4 tahapan yang terjadi pada katak yang tersusun secara acak. Nah, apa tahapan yang pertama? Tahapan yang pertama yaitu telur. Tahapan yang pertama yaitu telur ataupun yang ada di urutan nomor 2. Kemudian dilanjut kepada tahapan yang kedua yaitu berubah menjadi kecebong. Ya. Nah, setelah jadi kecebong, dia akan tumbuh menjadi katak muda. Nah, setelah itu dia akan berkembang lagi menjadi katak dewasa. Nah, itulah jawaban yang benar atas dari soal yang pertama tentang menyusun atau mengurutkan tahapan metamorfosis pada katak. Nah, inilah jawaban yang benarnya, yaitu ada telur, kecebong,
kemudian katak muda, dan katak dewasa. Soal yang kedua yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Ada 6 gambar hewan. Yang pertama ada jangkrik, yang kemudian lebah, ada kecoa, ada lalat, ada nyamuk, dan ada kupu-kupu. Mana hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Jawabannya yang pertama ada nyamuk, ya. Kemudian ada lebah, lalu ada kupu-kupu, dan yang terakhir ada lalat. Nah, inilah jawaban dari contoh-contoh hewan metamorfosis yang benar. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga, yaitu susunlah tahapan perkembangan tumbuhan ya dengan benar. Nah, di sini ada urutannya. Yang pertama ada gambar apa ya, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita akan menyusun tahapan pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan ini dengan benar. Apa tahapan yang benarnya? Yang pertama adalah nomor 4, yaitu benih atau bijinya. Kemudian yang kedua, nomor 1, yaitu adanya tunas atau kecambah. Dan yang ketiga, dia menjadi tumbuhan muda ataupun tumbuhan yang sudah memiliki akar dan daun. Dan yang terakhir, bunga matahari. Itu nomor 2, dia tumbuh menjadi tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, inilah proses ataupun tahapan yang benar dari pertumbuhan dan perkembangan bunga matahari. Nah, cukup sekian penjelasan ataupun pemaparan saya tentang materi siklus hidup pada hewan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.